Kalian masih ingat kan ada kayak asosiasi hakim begitu yang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat. Nah di kantor Senayan sana mereka tuh ngadu, curhat istilahnya. "Oh, kok gaji kami tuh bertahun-tahun kok nggak naik gitu Pak Dewan gitu. Kan sedih. Apalagi soal hukum ini kan sedang jadi sorotan gitu di Indonesia. Nah itu akhirnya ada anggota dewan dari fraksi Gerindra, ada Sufmi Dasko, langsung otomatis satset nelpon Pak Prabowo. Nah ini di dalam telepon lewat telepon ini Pak Prabowo di loudspeaker gitu ya, itu ngomong dengan para hakim itu, "Oke Pak, kita perjuangkan, kita akan punya concern untuk menaikkan taraf hidup para hakim. Karena memang yang pertama kita bergantung kepada hukum agar supaya tata tertib di Indonesia itu jalan. Yang kedua kita pengen menaikkan gaji dari para hakim ini untuk menghindari tentang suap." Itu kurang lebih bunyi dari suara Prabowo yang diucapkan via telepon dari Sufmi Dasko itu. Tapi akhirnya kan akhir pemerintahan Jokowi sudah teken surat bahwa gaji hakim itu naik. Makanya sekarang ada orang yang senyum-senyum, mungkin yang profesinya hakim itu kan gajinya naik. Setelah senyum-senyum nggak sempat senyum-senyumnya agak lama, ini ada kasus ya kan. Ada 3 hakim pengadilan tinggi Surabaya yang katanya nerima suap totalnya kok sampai 20 miliar. Kemarin itu asosiasinya udah minta dinaikkan gajinya, dinaikin ya kan. Nah sekarang kok malah kepincut suap gitu. Gimana ceritanya ini? Ini sempat viral juga ya, karena kasus yang kemudian menyeret 3 hakim pengadilan tinggi Surabaya ini adalah kasus yang viral. Ada seorang anak politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB dari Nusa Tenggara Timur gitu ya. Itu ngebunuh pacarnya sendiri. Kok bisa-bisanya membunuh pacarnya sendiri itu loh. Oh saya punya temen itu nyari pacar susah kok. Ini punya pacar malah dibunuh. Ini gimana ini ceritanya? Udah anak politikus ya kan, anak-anak dari anggota dewan kalau nggak salah waktu itu ya. Ini namanya politikusnya adalah Edward Tanur, punya anak yang namanya Ronald Tanur. Nah si Ronald Tanurnya ini yang bikin ulah ya kan, membunuh kekasihnya sendiri yang namanya Dini Sera Afrianti. Ini sampai meninggal dan cara membunuhnya tuh benar-benar sadis. Nah bermula dari kasus ini kemudian 3 hakim pengadilan negeri Surabaya itu kok bisa-bisanya memvonis bebas Ronald Tanur. Ini lawak, ini lucu. Sudah ada CCTV, sudah ada saksi, sudah ada visum dari jasad korban ya kan. Itu terbukti ada penganiayaan, ya memang dilindas pakai mobil loh cara membunuhnya. Ya kan ada bekas ban di tubuh korban gitu. Itu kan sudah jelas gitu. Artinya kan sudah jelas siapa yang harusnya dipersalahkan dari kasus itu. Nah, kok bisa yang namanya Ronald Tanur ini divonis bebas oleh 3 hakim pengadilan tinggi Surabaya ini. Akhirnya waktu itu sampai Komisi 3 Syahroni dan Rike Diah itu sampai ngadain rapat gitu ya untuk mendengarkan pendapat dari pihak dari Dini Sera Afrianti gimana sebenarnya kejadian yang berlangsung, hingga Syahroni itu emosi-emosi sendiri gitu. Hanya hakim tolol yang kemudian membebaskan seorang pembunuh. Ya saya sepakat lah, orang benar-benar secara bukti itu kuat sekali bahwa itu adalah tindak pidana pembunuhan. Nah, kok tersangkanya divonis bebas itu loh. Nah, ini kan lawak sekali. Nah setelah vonis bebas ya, setelah vonis bebas di Juli 2024 akhirnya ada banding.
dan bandingnya itu dikabulkan, apalagi ditambah 3 hakim dari pengadilan Surabaya tadi kedapatan menerima gratifikasi dan juga suap. Iyalah, ternyata ini semuanya itu dibeli. Urusannya soal duit. Oh ya, pantesan putusannya agak janggal, aneh dan juga lawak. Lucu sekali. Kok bisa membebaskan seorang pembunuh begitu ya. Nah, makanya kemudian ketika berita ini naik, wah ini seluruh Indonesia jadi geger. Ya menyoraki bagaimana hukum di negara kita itu bisa dibeli ternyata. Apalagi beredar kabar bahwa aliran dana yang dipakai untuk ngebeli suara atau putusan dari hakim pengadilan negeri Surabaya ini totalnya kurang lebih 20 miliar. Ini jadi pikiran kita semuanya. Ternyata untuk bisa membunuh orang itu kalau punya 20 miliar kira-kira bebas. Jangan sampai gitu loh kita mikirnya. Orang-orang kita masyarakat bawah itu mikirnya, oh oke. Harganya ternyata 20 miliar. Oke. Nah ini kan jadi jelek ya. Ini pendidikan hukum, pendidikan politik yang jelek bagi kita semuanya. Kemudian ada orang punya duit, berbuat salah dan lolos dari hukum kan gitu. Nah ini kemudian jadi kritik kita semuanya dan bahkan ketika apa istilahnya ya, ini kemudian diungkap, 3 hakimnya ditangkap, ini kita kawal benar-benar. Jangan sampai ada lagi suap menyuap, ternyata bebas lagi. Jangan sampai gitu. Nah ini coba kita bahas berita kematian ya dari Dini Sera Afrianti, pacar dari Ronald Tanur ini ternyata memang benar teman-teman. Dini ini tewas karena dianiaya dan dilindas mobil oleh Ronald Tanur. Nah lucunya waktu itu dalam amar putusan 3 hakim ini ya kan, atau hakim kepala yang memutusi waktu itu menyatakan Dini itu meninggal akibat penyakit lain dan minum alkohol. Nah, mungkin ceritanya Dini minum alkohol, udah tinggi banget terus geletak di bawah, kelindes gitu. Kan nggak gitu ya. Tiba-tiba karena minum alkohol terus itu yang disalahin alkoholnya, bukan ya, harusnya orang yang melindas Dini ini enggak tewas yang harusnya dipersalahkan lah, kok bisa yang disalahin itu minuman alkoholnya gitu. Putusan dari hakim-hakim ini kemudian bertolak belakang dengan tuntutan dari jaksa. Itu sebenarnya tuntutannya itu 12 tahun penjara sama jaksanya. Kemudian vonis bebas ini menimbulkan kemarahan publik ya tentu saja ya kan. Dan 3 hakim ini kemudian dilaporkan ke Komisi Yudisial dan juga ke Badan Pengawas Mahkamah Agung yang sampai akhirnya di bulan Oktober ini ditelusuri dan ketemu. Nah, ternyata mereka bertiga itu menerima yang namanya gratifikasi dan juga suap. Ini ini memalukan sih. 3 hakim berinisial ED, M, dan juga NH ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Sejumlah laporan juga mengungkapkan mereka ditangkap tim gabungan Kejaksaan Agung pada hari Rabu tanggal 23 kemarin ya kan. Dan ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka indikasi penyuapan sekaligus gratifikasi. ED, M, dan NH ini adalah hakim yang memvonis bebas terduga pelaku penganiayaan Dini Sera Afrianti yaitu Ronald Tanur. Ini kemudian mereka disebutkan terjaring operasi tangkap tangan alias OTT Kejagung dan 3 hakim ini kemudian disebut menerima suap dalam perkara pembebasan Ronald Tanur atas kasus pembunuhan terhadap pacarnya sendiri yaitu Dini Sera Afrianti. Ada beberapa info itu saya baca-baca di media juga, katanya
pertama-tama tuh terjadi cekcok ya, memang kayak ya namanya pacaran biasa ya, kadang-kadang juga marah-marahan, dewasa balesnya lama marah ya kan, atau kalau nggak gitu minta dibeliin sepatu nggak dibeliin. Kan seremeh-remeh gitu ya kan, remeh-temeh itu aja gitu. Akhirnya setelah terjadi cekcok antara Dini dan juga Ronald, ini entah kenapa kemudian si Ronald itu punya niatan untuk ngebunuh. Mungkin juga akibat pengaruh alkohol gitu ya, kalau tidak salah itu ada bukti di mana Dini itu ditampol sama botol minuman keras gitu ya, sebelum akhirnya dilindas pakai mobil. Nah, makanya kalian yang nonton video ini kalau lagi berantem coba jauhkan pacar kalian dari botol-botol, botol kecap, pokok segala botol dijauhkan dulu. Jangan sampai Ronald Tanur episode kedua terjadi. Botol kecap diambil buat nimpuk kalian terus dilindas pakai mobil mainan. Nggak jadi mati. Geli aja. Jangan. Ya kan? Ya, jadi ceritanya ditampol dulu pakai botol minuman keras, habis tidak sadar baru si Ronald ini mungkin terinspirasi televisi atau apa istilahnya film gitu ya, dilindas pakai mobil. Mungkin di tengah-tengah aksinya ini si Ronald ini agak sadar, jadi alkoholnya mulai turun kadar dalam darah ya kan, terus tiba-tiba kaget ternyata Dini itu meninggal. Ini kan panik waktu itu ceritanya. Kemudian si Ronald itu masukin tubuh Dini yang sebenarnya belum meninggal itu ke bagasi mobil terus diangkut. Itu yang jadi alasan juga para hakim menyebutkan ada usaha Ronald Tanur untuk membawa tubuh Dini atau membawa Dini ke rumah sakit gitu. Iya ngebawa ke rumah sakit tapi ngebawanya di bagasi. Ambok kira barang. itu bukti bahwa sebenarnya ini nggak bener gitu. Seharusnya kan minta tolong satpam atau minta tolong orang buat istilahnya tuh ngebawa tubuhnya masuk ke mobil, diantar ke rumah sakit. Ya seperti kita nganterin orang sakit lah, masa dimasukin ke bagasi, dikeresekin, diikat pakai tali, enggak ya? Anda kira itu paket dari kurir atau gimana? Jadi itu membuktikan memang sebenarnya niatnya udah nggak benar. Jadi akhirnya ini sebuah kabar gembira, sebuah pencerahan dari kasus yang berbelit-belit ini. Ya bayangkan dari Juli 2024, Juli itu udah ada putusan bebas. Nah, itu seluruh Indonesia yang tune in, ibu-ibu ini bahkan ya, ibu-ibu yang suka belanja sayur itu, waduh, omongannya tuh Ronald Tanur gitu. Sudah tidak peduli lagi dengan harga terong yang naik. Waktu itu Ronald Tanur. Akhirnya memang Juli diputuskan bebas, tapi kan ini kemudian ada apa istilahnya ya? Ya ada secercah cahaya. Apa sih? Maksudnya itu ada kejelasan. Tertangkap tangan, OTT Kejaksaan Agung, 3 hakim terbukti disuap, Ronald Tanur diputusi bersalah. Tapi yang lebih unik adalah putusan bersalahnya Ronald Tanur ini cuma 5 tahun. Waduh, 5 tahun aja teman-teman. Yang lebih lucu, setelah kita tahu 5 tahun itu adalah putusan untuk Ronald Tanur, yang lebih lucu adalah ironinya para hakim yang membantu Ronald Tanur kemudian memberikan vonis bebas ke dia, itu justru terancam seumur hidup penjara. Yang ngebunuh itu vonisnya cuma 5 tahun, tapi hakim-hakim yang kemudian memvonis bebas si Ronald di Juli kemarin justru hukumannya seumur hidup. Wah, ini kemudian pihak Dini ini kayaknya mau banding lagi, nggak terima. Ini nyawa Dini nggak bisa dibalikin lagi, masa dihidupkan lagi kan nggak bisa. Masa kemudian hukuman bagi si pembunuh cuma 5 tahun. Cuman kalau menurut kalian kira-kira Ronald Tanur ini berapa tahun? Atau hukuman apa yang pas? Yang kemudian bisa dikenakan oleh hakim kepada Ronald Tanur si pembunuh ini. Coba tulis komentar kalian tentang hal ini di kolom komentar di bawah.